Kalau kebangkitan ini ingin diisi dengan percepatan pengetahuan, hadirnya peradaban, dan meningkatnya modernitas dengan sisi yang positif, maka salah satu kuncinya adalah Al-Quran. Dan kami telah uji ini pada beberapa sekolah, pada anak-anak, dan luar biasa. Hasilnya sangat dahsyat. Dan itulah rahasia kenapa dulu banyak orang, ulama-ulama yang pintar memulai dari Quran. Orang barat meneliti ternyata ketika seorang anak bisa hafal Quran, minimal dia hafal 56.000 kosakata. Dan orang yang banyak hafal kosakata itu akan cepat menyerap berbagai hal. Sangat mudah. Makanya jangan heran muncul Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Muncul mereka awal-awal mulai dari Quran. Maka saya ingin mengembalikan lagi kebiasaan kita menghafal ini. Coba hadirkan, dan sudah banyak metode didapatkan, tapi nanti kalau Anda ada waktu, kami sudah mengeluarkan, ini bukan metode, tapi petunjuk dari Quran bagaimana Quran bisa dihafal. Kita keluarkan, kita ambil simulasinya, dan teorinya kita jabarkan dalam bentuk uraian, nanti di sebelahnya ada simulasi untuk bisa mulai menghafalkannya. Saya mau tunjukkan dulu kepada Anda, betapa mudahnya menghafal Quran, dan kita dikaruniai luar biasa memori yang kuat, yang kapasitasnya besar. Di California pernah ada penelitian terbaru, memori manusia itu yang paling ringan 100 juta gigabyte. Di Universitas California, 100 juta gigabyte. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan dan kemampuan mengingat semua nama. Di ruangan ini saja ada berapa nama? Nabi Adam punya kemampuan mengingat semua nama di semesta. Berapa memorinya? Pertanyaan saya, Nabi Adam manusia bukan? Adam, manusia. Nabi bukan? Nabi atau Rasul? Ayo, yang Nabi angkat tangan. Bapak Nabi? Biasa. Ada Nabi di Qatar. Biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Ibrahim, Nabi. Kebangkitan umat Islam, muncul Nabi. Alhamdulillah. Bukan Rasul ya, tapi Nabi. Nabi itu diberi risalah untuk pribadinya, Rasul untuk umat. Nabi Adam belum ada umat, bagaimana bisa jadi Rasul? Lihat sini, sekarang kita manusia bukan? Manusia. Nabi bukan? Bukan. Fokus. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam, anak keturunannya Adam, Bani Adam. Adam manusia, kita manusia, dan kita anak keturunan Adam. Kalau Anda baca ayat Quran dengan utuh, ketika Allah mengajarkan pada Adam alaihissalam semua jenis pengetahuan, knowledge, semua diajarkan. Maka semua potensi pengetahuan itu pun ditanamkan pada diri kita. Karena saat Allah ciptakan Adam, diciptakan fitrahnya sebagai manusia. Dan kita manusia. Sama-sama manusia, artinya apa yang diberikan pada Adam, diberikan pada kita. Cuman bedanya, Adam Nabi, kita bukan. Fitrah kenabian menjadikan pengetahuan diajarkan langsung, diajarkan pada Adam. Karena kita bukan Nabi, kita tidak punya fitrah kenabian. Tapi kita punya fitrah kemanusiaan. Allah berikan dalam bentuk potensi. Adam diajarkan langsung, kita mesti belajar membangkitkan potensi itu. Artinya, ada potensi kuat dalam otak kita untuk mengingat macam-macam, apapun yang ingin diingat. Dan penelitian membuktikan kemampuan kita 100 GB, yang paling minimal. Mohon maaf ya, terakhir, sebelum saya mulai, saya mau berikan semangat dulu. Ternyata penelitian juga membuktikan, 90% otak manusia cerdas. 90%. 5%-nya genius, yang neliti orang barat. 5%-nya genius. Jadi kalau ada yang merasa genius, jangan bangga dulu, cuma 5%. Sisanya 5% lagi slow, lambat. Jadi kalau ada anak yang belajar lambat, Anda jangan celah, tapi alihkan dari yang 5% ini minimal pada 5% yang lainnya. Bukankah Einstein pernah dihukumi oleh gurunya? Bukan dengan kata slow lagi, tapi dengan kalimat yang sangat kasar. Tapi Einstein memilih membaca bukunya Ibnu Sina, belajar dari Avicenna, padahal Avicenna sudah meninggal dunia. Belajar dari situ, dia memilih untuk pindah dari 5% yang slow kepada 5% yang genius. Kalau non-muslim saja bisa mendapatinya, kenapa kita tidak?
Di pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Nah, sekarang, bagaimana menggunakan kemampuan kita untuk mengingat Al-Quran? Kita tidak perlu menghadirkan 100 juta gigabyte-nya. Tinggal kita hadirkan saja sebagiannya untuk menghafalkan Al-Quran. Saya tunjukkan cara termudah, bagaimana kita bisa mengingat dengan cepat. Ada yang hafal An-Naba? An-Naba. An-Naba. Gampang. Baik, hafal An-Naba? Baik. Ada yang hafal An-Naba boleh angkat tangan? Gak apa-apa, Pak. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat keberapa? Apa-apa. Baik. Baik, rata-rata kita belum hafal. Saya nanti turunkan 5 ayat dulu ya. Kita buktikan tidak sampai 5 menit, kita hafal ayatnya dengan nomornya, dengan posisinya, atas dan bawahnya. Yakin insya Allah? Mudah atau sulit? Nanti kita coba. Lihat sini. Saya belum mulai, kita lihat. Ini apa? Ada 2 kolom. Kalau saya sebutkan yang ini kanan. Saya sebutkan yang ini kiri. Ini simulasi saja ya, simulasi. Ini apa? Ini apa? Kalau saya sebutkan yang ini atas. Ini tengah, ini apa? Bawah. Baik, ini apa? Kanan atas. Ini apa? Ini apa? Baik. Saya mau mulai An-Naba dulu. An-Naba itu halaman pertamanya 30 ayat. Ayat 1 sampai dengan ayat 30. Jadi ayat pertama sampai ayat 30 posisinya di mana? Kiri. Baik, jadi kalau ayat pertama di sebelah mana? Kiri atas. Ayat 30 sebelah mana? Ayat 15 kiri tengah. Ayat ke-8 kiri atas. Ayat ke-5 ayat 31 belum saya tulis. Saya simpan dulu. Saya ulang. Kita ambil 5 ayat dulu supaya lebih mudah. Fokus. Ayat 1 sebelah mana? Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Baik, kita ambil 1 sampai dengan 5. Sekarang lihat baik-baik, saya hapus yang 30-nya. Ingat ya, masih kiri atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ini masih atas ya. Saya tuliskan sebagian dari potongan ayatnya untuk memudahkan. Amma yatasa'alun, amma. 'Anil naba'il 'azim, 'an. Alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi. Kalla saya'lamun, kalla. 5, thumma kalla saya'lamun, thumma kalla. Baik. Saya mau tunjukkan pada Anda betapa mudahnya menghafal dan kita bisa tahu di mana posisi sampai dengan nomor ayatnya sampai dibolak-balik. Fokus sekarang, insya Allah hitungan akan segera dimulai. Lihat baik-baik. Fokus. Ayat 1 sampai dengan 5. 1 apa? Amma. Ikuti saya. Amma. Ikuti. Amma. Amma. Tahan. 1 apa? Pindah ke 5. Lihat. 5 apa? Thumma kalla. Apa? 5 apa? Baik. 1 apa? Saya hapus. 1 apa? 1 apa? 5 apa? 5 apa? Thumma kalla. Saya hapus. 5 apa? Baik. Sekarang lihat yang paling mirip. Jadi kalau 1 sudah tahu, 5 sudah tahu, berarti nanti yang pertengahannya antara 2 sampai dengan 4. Kita lihat 5 apa? Thumma kalla. Paling mirip dengan ini yang keempat, kalla. Kalau saya bilang kalla yang keberapa? 4. Thumma kalla yang keberapa? 1 apa? 5 apa? 4 apa? 4. 5. 1. Amma. Oke, naik.
Tiga, alladzi. Tiga apa? Tiga apa? Empat. Lima. Empat. Tiga. Empat. Satu. Tiga apa? Alladzi. Tiga apa? Empat apa? Lima apa? Baik, tinggal yang kedua. Anin nabail azim. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Berapa? Dua. Tiga apa? Lima apa? Empat apa? Mulai hafalan kita. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kita urut dari belakang. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Kita acak. Tiga. Dua. Empat. Lima. Satu. Baik. Tiga. Tiga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Lima. Satu. Empat. Dua. Masya Allah, sekarang sudah bisa dengan ayatnya, dengan hurufnya. Sekarang lihat. Lihat. Tiga. Posisi di mana? Baik, suratnya surat apa? Bacakan surah An-Naba ayat yang kelima. Posisi? Baik, sekarang baca acak. Tiga. Satu. Empat. Lima. Dua. Satu. Pakai matematika. Satu tambah dua, jawab langsung dengan ayatnya. Satu tambah empat. Baik, 5 kurangi 3. 5 kurangi 4. Masya Allah. 2 menit. 5 ayat dengan nomornya, dengan posisinya, diacak, diurutkan, dibolak-balik, Anda bisa. Lihat. Ini apa? Ini kosong. Tapi ketika Anda sudah terbiasa dengan Quran, semuanya ada. Masya Allah. Ustaz tinggal di mana? Di Bekasi. Nomor berapa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum la yu'minun. Anak berapa? Anin naba'il 'azim. Istri? Amma yatasaalun. Antum sudah menikah? Sadaqallahul 'azim. Itu jomblo. Yang single, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nih, gampang ya? Nih, itu kan tuh. Nanti saya sebagai penutup, saya tidak bawa banyak buku ini karena memang ini dicetak untuk dibagikan. Dan kita tidak punya kemampuan bawa banyak karena terbatas di imigrasi. Kita hanya bawa sekitar 20. Nanti mungkin kita titipkan pada panitia dan silakan barangkali bisa dititipkan di beberapa yang bisa mewakili. Atau nanti kalau ke Indonesia, kabari, nanti mungkin saya titipkan lagi untuk bisa dibagikan sebagai representasi dari teman-teman. Entah sifatnya seperti apa, Anda yang mengatur. Tapi begini, insya Allah nanti di akhir bulan ini dan sudah dimulai, Anda bisa terhubung ke situs ke web quantumakhyar.com. quantumakhyar.com. Ya, quantumakhyar.com. Di situ nanti ada informasi. Satu, kita akan buka kelas namanya kelas kehidupan Al-Quran. Di situ ada 4 kualifikasi, Anda bisa masuk kira-kira di posisi mana Anda. Misal, ada kelas pengusaha, ada kelas ibu rumah tangga, ada kelas dokter, ada kelas macam-macam. Anda masuk ke situ, nanti akan ditutup itu di akhir Februari. Nanti akan dibuka kelas yang direlay ke setiap tempat, mungkin dengan negara-negara yang berbeda. Kita akan turunkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya membahas kelas Al-Quran. Kalau Anda ingin ikuti bahasan buku tadi, mungkin Anda belum dapatkan bukunya, Anda ikuti Akhyar TV.
setiap Kamis malam Jumat di kelas Quran Sunnah Solution. Sekarang kelasnya sedang membahas tentang buku Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Sebetulnya buku itu dituliskan untuk membantu menghafal Quran dalam waktu 30 hari, 30 juz dalam waktu 30 hari. Nah, Anda bisa masuk kelasnya tanpa harus Anda pulang ke Indonesia, ikuti di akhir setiap malam Jumat. Kita baru masuk 2 pembahasan, 2 pertemuan. Nanti ikuti itu, di situ ada teorinya. Nanti kita akan bikin daurah, kita akan lihat nanti. Alhamdulillah, dari proses yang telah dijalani, ada yang 27 hari hafal Quran, ada yang 20 hari hafal Quran, bahkan yang dahsyat ada 10 hari hafal Quran. Itu luar biasa. Waktu Indonesianya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Jadi kalau di sana jam 18.30, di sini barangkali siang ya, jam 2:30 menit. Teman-teman sekalian, saya tidak bisa memberikan apa yang barangkali maksimal bisa Anda dapatkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, tapi saya ingin punya kita komitmen sama-sama. Pertama, judul ini tidak ada manfaatnya kalau hanya kita bahas sampai dengan larut malam Anda tuliskan. Kalau kita sendiri tidak punya keinginan mengaktualisasikannya. Momentumnya sudah hadir, waktunya Allah sudah berikan pada kita. Setiap kita hidup, itulah kesempatan kita untuk menghadirkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya ingin mengajak pada semuanya, dan termasuk Anda dimanapun berada, ayo tampilkan ciri keislaman kita. Islam itu orang baik, lisannya baik, matanya baik, kakinya baik, tangannya baik, suhanya baik. Kalau kita sikapnya sudah baik, nilai Islam itu jangan hanya dipahami dengan yang mohon maaf ya, maaf dengan perang, dengan macam-macam. Kalau tidak ada perang, ngapain perang? Nilai Islam dihadirkan saat bangsa kita membutuhkannya. Ada jihad, TNI berjihad, masyarakat berjihad, itu dibutuhkan. Kalau tidak ada itu, yang dibutuhkan adalah kejujuran, kesabaran, ketawaduan. Kalau kita bisa berubah semua itu, saya yakin kita bisa mengangkat keadaan bangsa kita mengangkat kehidupan kita, dan insya Allah hidup kita pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Baik, kami tunjukkan dari Qatar untuk dunia. Malam ini kami kirimkan pesan, mari kita bangkit, mari kita bersatu, dan mari kita tegakkan nilai keislaman dengan cara yang terbaik. 2, fokus baik-baik ya. Anda tidak mungkin mewujudkan nilai Islam kalau tidak bersinergi dengan orang-orang beriman. Maka itu saya mengajak pada Anda, jauhi segala hal yang bisa meruntuhkan cita-cita mulia ini. Termasuk bangun hubungan yang baik. Hindarkan segala hal-hal sifat yang buruk, sikap saling mencela, sikap saling merasa yang tidak tepat dan sebagainya. Kalau Anda punya perbedaan, gak ada masalah, dudukan perbedaan itu. Kalau punya beda pandangan, silahkan, gak ada masalah. Tapi dudukan dengan baik, diskusikan dengan baik. Jangan sampai beda sikap menghadirkan kemudian beda ya hubungan Anda, dan terjadilah kemudian hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, memberikan kemudian kesepakatan pada apa yang kita cita-citakan. Dan terakhir, jika ada yang tidak tepat dalam uraian saya, itu kesalahan saya pribadi.